أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Hudzaifah bin Yaman huwa Hudzaifah bin Yaman al-Absi dari Bani Abs. Bani Abs ini adalah kabilah masyhurah dari bangsa Arab. Sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah teman rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu rahasia tentang orang-orang munafikin adalah Hudzaifah bin Yaman. Karena Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada siapapun di antara sahabat-sahabatnya nama-nama al-munafiqin yang ada di Madinah waktu itu kecuali kepada hadzal rajul, kepada hadzal sahabi Hudzaifah bin Yaman. Dan dia adalah aduun nifaq wal munafiqin. Dia adalah musuh an-nifaq dan orang-orang munafik. Abu Abdullah, kunyanya Abu Abdullah, min kibarus sahabat. Dia adalah salah satu orang yang paling mulia di antara ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslama huwa wa abuhu radhiyallahu anhuma. Dia masuk Islam bersama ayahnya. Wastushhida abuhu bi ghazwati Uhud. Ayahnya mati syahid di ghazwat Uhud. Kita apabila bicara tentang Hudzaifah bin Yaman, tentang kebaikannya atau manaqibu, fa hiya katsiratun jiddan. Pertama, yaitu adalah sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah rahasia. Rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di Hudzaifah bin Yaman, tentang orang-orang munafikin, tentang hadis-hadis tentang fitnah. Dia itu adalah orang yang paling menguasai tentang masalah itu. Zahaba Alqamah ila Syam fa atal masjid fa shalla rak'atain. Alqamah ini adalah orang dari tabi'in. Dia pernah pergi ke negara Syam. Kemudian dia mengunjungi masjid. Fa shalla rak'atain. Dia salat 2 rakaat. Faqala Allahumma rzuqni jalisan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, temukanlah aku dengan seorang alim yang bisa saya duduk bersamanya, beristifadah dengannya. Faqa'ada ila Abi Darda, maka dia duduk bersama Abi Darda. Abi Darda ini adalah sahabat Rasulullah SAW min al-Ansar. Dan Abi Darda ini sahabat jalil, sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang alim dari ashabi Rasulullah SAW, Abi Darda. Faqala amman anta? Ditanya oleh Abu Darda, dari mana engkau? Qal ana min ahli al-Kufah. Dia dari Kufah, dari Irak. Qala alaysa fikum sahib sirr alladhi kana la ya'lamu ghairu? Maksudnya Abu Darda, lu kenapa kau datang ke sini? Sedangkan di Kufah itu ada seorang sahabiyun jalil. Dia seorang alim yang dia mempunyai rahasia Rasulullah SAW, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Alaysa fikum alladhi ajarahu Allah ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam min syaitan. Dan juga di negara Kufah itu ada seorang sahabat jalil yang mulia, yang mana dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisannya Rasulullah SAW dari syaitan. Yani Ammar bin Yasir. Dahulu di Kufah juga. Alaysa fikum sahib as-siwak wal wisat, yani Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan juga di negara Kufah atau di kota Kufah ada sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang dia memegang siwaknya Rasulullah SAW, memegang sandalnya Rasulullah SAW, dia memegang juga air wudu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-murad bisir di sini
yang disebutkan apa artinya sir di situ rahasia itu, yaitu wa ma'lamahu Nabi SAW min ahwalil munafiqin wa asma'ihim. Rasulullah SAW telah memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman tentang keadaan munafikin yang ada di kota Madinah waktu itu dan nama-nama mereka. Di kota Madinah dahulu ada orang-orang munafikin, mungkin jumlahnya 70 lebih sedikit. Wa qila li Ali radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, akhbirna an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, berilah tahu kepada kami, kabar kepada kami tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an ayyuhum tas'alun. Kamu orang ini tanya tentang siapa? Ada minat tabi'in, orang-orang tabi'in, berapa orang majmu'ah, yakni gerombolan bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an ayyuhum tas'alun, tentang siapa kalian bertanya? Qalu Hudzaifah. Mereka berkata, kita tanya tentang Hudzaifah bin Yaman. Qala a'lamu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil munafiqin. Dia adalah orang yang paling mengetahui tentang orang munafikin di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, ya Hudzaifah. Pertama Umar mengatakan bahwa saya ingin mengetahui tentang orang-orang munafikin yang kau telah mengetahui dari Rasulullah SAW. Maka Hudzaifah bin Yaman imtana. Hudzaifah bin Yaman tidak mau memberitahu kepada Umar bin Khattab karena ini rahasia dari Rasulullah SAW. Dahulu begitulah ashabi Rasulullah SAW, tidak mau dia membongkar rahasia yang diberi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar mengatakan, kalau kau tidak mau memberikan tahu kepadaku siapa orang-orang munafikin itu. Umar mengatakan, ya Hudzaifah, ana minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah saya di antara orang-orang munafikin? Katanya Umar. Faqala Hudzaifah, la wala uzaki ahadan ba'dak. La, dan saya tidak mau memberitahu kepadamu tentang hal-hal yang lain tentang ini. Saya mengatakan bahwa engkau tidak di antara orang-orang munafikin. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu idza mata ahadun minal muslimin yas'al. Dahulu setelah matinya Rasulullah SAW, apabila ada seorang mati di antara orang-orang muslimin, itu Umar bin Khattab bertanya, ahadara Hudzaifah lis-salati alaihi. Apakah Hudzaifah ada di antara orang-orang yang mensolati orang yang mati tadi? Fa in qalu na'am, kalau mengatakan iya ada Hudzaifah, shalla alaihi, maka Umar pergi bersolat, mensolati orang tadi. Yani bukan munafik artinya. Hudzaifah mensolati. Wa in qalu la, mereka mengatakan enggak, Hudzaifah tidak ada. Syakka fihi, Umar ragu. Wa amsaka al-shalah alaihi, maka Umar tidak mensolati orang tadi. Karena dia ragu, Hudzaifah tidak datang mensolati orang tadi, mungkin orang itu di antara orang-orang munafikin. Khasyat an yakuna minal munafiqin, karena orang munafik tidak boleh disolati. Wa sa'ala rajulun Hudzaifah. Pada suatu hari ada seorang tabi'i tanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Faqala man nifaq? Apa nifaq itu wahai Hudzaifah? Qala anta takallam bil Islam wa la ta'mal bihi. Itu membicarakan tentang agama ini, tentang agama Islam, tetapi engkau tidak berbuat. Itu namanya nifaq. Wa bi manaqibi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala wa li ummihi bil maghfirah. Di antara kebaikan Hudzaifah bin Yaman yaitu bahwa Rasulullah SAW telah mendoakan dia dan ibunya. Yaqulu Hudzaifah bin Yaman berkata, "Sa'alatni ummi, ibuku pernah bertanya kepadaku, "Mundu mata ahduka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya Hudzaifah, kapan engkau kenal dengan Rasulullah SAW? Faqultu laha mundu kaza wa kaza. Saya telah kenal dengan Rasulullah dari kaza wa kaza. Itu berapa tahun? Itu 2 tahun, 3 tahun. Qala fanalat minni wa sabbadni. Maka ibuku mencaci aku, memarahi aku,
Kenapa engkau kok tahu Rasulullah SAW dari sekarang ini atau dari berapa tahun? Bukan dari dulu, gitu loh. Ini ta'khuri ya Rasulullah SAW, karena dia telah telat mengenal Rasulullah SAW. Sebetulnya engkau tahu dengan Rasulullah dari dulu, bukan dari berapa tahun umpamanya. Kalau faqultu laha, kemudian saya mengatakan kepada ibuku, da'ini atin Nabi SAW fa usalli ma'ahu al-maghrib. Biarkan aku ini hari anak sholat di masjid Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW al-maghrib. Tsumma la aja'ahu hatta yastaghfir li wa laki. Dan aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan saya meminta ampun kepadanya dan engkau juga ya ibu. Tak suruh Rasulullah SAW mengampuni kami dan engkau. Qala fa'ataitu Nabi SAW fa shallaitu ma'ahu al-maghrib. Saya pergi ke masjid Rasulullah SAW, saya sholat bersama Rasulullah SAW. Fasalla Nabi SAW ila al-isya, thumma infalata fatabi'tuhu. Sholat al-maghrib, tak tunggu sampai sholat al-isya. Sholat al-isya, Rasulullah SAW pulang, anak ikuti dia, tetapi Rasulullah SAW dipanggil oleh orang. Ada sesuatu pekerjaan. Fa'arada lahu 'aridun fanajahu. Ada seorang manggil Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW apabila dipanggil oleh seorang tidak pernah menolak Rasulullah SAW. Tidak pernah menolak. Juga ada orang tanya, ada orang perempuan tanya kepada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW tidak pernah menolak. Kemudian kemudian Rasulullah setelah selesai dari orang tadi pulang Rasulullah SAW. Fattaba'tu, maka ikuti dia. Fasami'a sawti, saya panggil dia dengar suaraku. Faqala man hadha? Siapa ini kata Rasulullah? Faqultu Hudzaifah. Saya Hudzaifah ya Rasulullah. Qala malak? Kenapa? Fahaddathu bil amr. Maka aku ceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian yaitu tentang ibuku. Faqala ghafarallahu laka wa li ummik kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan ibumu. Wan nabiyyu idza ja'a li ahad bil maghfirah istajaba Allah lahu. Dan Allah SWT, Rasulullah SAW kalau berdoa kepada Allah SWT pasti doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Pasti. Lianna Nabi SAW mustajab da'wati. Karena Rasulullah SAW mustajab da'wah. Dakwanya itu dikabulkan oleh Allah SWT. Ini dia artinya bahwa Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa sahabat Hudzaifah dan ibunya. Ini dari hadis Rasulullah atau dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Hudzaifah bin Yaman qariban jiddan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhhar dhalika min adillah at-taliyah. Ini buktinya. Pertama, yaqulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yaqulu fi ruku'ihi. Artinya Hudzaifah bin Yaman ini tahu tentang halnya Rasulullah SAW. Bagaimana salatnya Rasulullah SAW diikuti oleh Hudzaifah bin Yaman. Kalau pada suatu hari saya salat bersama Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW dalam ruku'nya. Waktu dia ruku', Subhana Rabbiyal Azim. Wa fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Qala wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa 'inda fasal. Apabila Rasulullah SAW membaca surah dari Quran dan disebut di situ tentang rahmat Allah SWT, maghfirat Allah SWT, kecuali Rasulullah SAW minta rahmat itu dan maghfirah kepada Rasulullah, kepada Allah SWT. Apabila Rasulullah membaca ayat tentang azab, tentang siksaan Allah SWT, kecuali Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT agar dijauhkan azab itu. Jadi dia itu tahu Hudzaifah bin Yaman. Apabila Rasulullah SAW itu membaca ayat, dan di dalam ayat ini Allah SWT menyebut rahmatullah, maghfiratullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Itu Rasulullah meminta kepada Allah SWT. Apabila Rasulullah SAW membaca ayat, di dalamnya itu ancaman marahnya Allah SWT kepada hamba-hambanya yang berbuat maksiat atau yang berbuat syirik. Kemudian bagaimana azab jahannam, bagaimana itu Rasulullah berlindung kepada Allah SWT, menyebut. Wa yaqulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata busatata qaumin
fabala wa huwa qa'imun. Pada suatu hari saya bersama Rasulullah SAW, saya telah melihat Rasulullah SAW itu mendatangi Sufata. Sufata itu seperti tempat sampah, tempat yang mana apabila dia orang nyapu kotorannya itu dibuat sebuah tempat, itu Rasulullah datang itu, dan Rasulullah bala, kencing Rasulullah di situ. Wa huwa qa'im, Rasulullah berdiri. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW apabila kencing. Ada orang mengatakan bahwa kencing berdiri itu tidak boleh. Ada boleh. Rasulullah SAW bala wa huwa qa'im, dilihat oleh Hudzaifah bin Yaman. Tsumma ja'a bima'in, kemudian dia meminta air kepada Hudzaifah bin Yaman. Fa'ataitu, tak kasihkan kepada Rasulullah, berikan kepada Rasulullah air tadi. Fa'ataitu fatawadda, kemudian Rasulullah berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan Rasulullah SAW mengusap khuffaihi, sandalnya atau sepatunya. Di atasnya itu khuffaihi, khuffaihi itu dari sunnah Rasulullah SAW, al-masah al-khuffain. Wa yaqul Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala, ini menunjukkan kepada kami betapa dekatnya Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 'adlati saqi aw saqahu. Qala hadha mawdi' al-izar, fa in abaita fa asfal, فإن أبيت فلا حق الإزار فيما دون الكعبين. Pada suatu hari Rasulullah SAW memegang, yaitu petisku dipegang oleh Rasulullah SAW. Engkau ya Hudzaifah apabila memakai sarung, memakai izar sarung, jangan lebih dari sini loh kayak dia, tengah-tengah sini kayak dia. Jangan lebih dari ini, jangan lebih dari kaki mata, mata kaki, tidak boleh dengan lebih dari mata kaki. Hadza ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sebetulnya seorang Muslim itu memakai pakaian. Rasulullah SAW mengatakan, "Fala haqqa lil izar fina dunal ka'bain." Tidak boleh lebih dari itu. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده. Apabila Rasulullah SAW ingin mau tidur, itu tangannya yang kanan ditaruh di sebelah, idza awa ila wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi, di pipinya sini, di fi khaddihi. Wa qala rabbi qini 'adzabak yawma tab'atsu 'ibadak. Ini Rasulullah SAW yaqul hakadha fi du'a, seperti kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, lindungilah kami atau cegahlah kami dari azab Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, yani yaum yab'atsu ibadah, apabila hamba-hamba Allah dibangkitkan pada hari itu, selamatkanlah aku. Ini adalah doa Rasulullah SAW apabila mau tidur. Wa yaqul Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'am lam nadha aydina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu. Apabila kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan, ada hidangan di situ, kita tidak makan dulu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu yang makan, yang menaruh atau meletakkan tangannya di makanan tadi. Kemudian kita ikuti Rasulullah SAW. Wa inna hadarna ma'ahu ta'aman, pada suatu hari kita duduk bersama Rasulullah SAW untuk makan. Faja'at jariyatun wa ka'annama tudfa. Satu orang perempuan datang untuk tangan yang kanan itu dimasukkan di makanan tadi untuk dimakan sebelum Rasulullah SAW makan, maka dipegang oleh Rasulullah SAW tangannya orang perempuan tadi. فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء ربي, kemudian datang orang Badui juga berbuat demikian, كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام, juga dengan gesak-gesak itu ditaruh tangannya, pegang sama Rasulullah SAW dua-duanya. فأخذ Rasulullah SAW بيده فقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda,
inna syaitana yastahillu at-ta'am idza lam yuzkar ismullahi alaihi. Apabila orang memakan tidak menyebut nama Allah, yang bismillah, maka syaitan makan bersamanya. Apabila dia mengatakan bismillah, syaitan tidak bisa makan bersamanya. Maka orang tadi itu disuruh oleh syaitan, sebab syaitan mau makan dari makanan itu. Jadi disuruh perempuan tadi dan perempuan al-A'raf itu suruh makan dulu, kemudian dia akan makan syaitan itu dari ta'am itu. Saya pegang, katanya Rasulullah SAW, tangan dua orang-orang tadi, dan tangannya syaitan juga aku pegang. Sekarang ini tiga-tiganya di tangan saya, katanya Rasulullah SAW. Fa'akhadtu biyadiha wa ja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Fa'akhadtu biyadihi, katanya Rasulullah SAW. Walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah bersumpah dengan tangan yang jiwaku di tangannya, inna yadahu ayyadi syaitan biyadi ma'idihima. Tangannya syaitan bersama tangan orang tua tadi di tanganku, sekarang saya pegang dia. Jadi apabila orang makan tanpa bismillah itu direwangi oleh syaitan, ikuti makan, maka syaitan bisa makan. Apabila dia mengatakan bismillah, pada suatu hari Rasulullah SAW melihat sahabatnya salah satu dari sahabat makan, dia tidak mengatakan bismillah, dia makan. Kemudian waktu terakhir sudah mau habis makanan itu, dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu. Langsung Rasulullah ketawa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat syaitan itu muntah, dimuntahkan makanan tadi. Iya, maka kita apabila lupa mengatakan bismillah, tidak apa-apa. Kita mengatakan di tengah-tengah umpamanya, naqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka syaitan itu muntahkan makanan tadi. Ketawa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa itu ketawa? Saya melihat syaitan sekarang ini dimuntahkan. Setelah saudara kami mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu tadi. Kemudian dan menaqibi aydan radhiyallahu ta'ala anhu hirs wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dia Hudzaifah bin Yaman ini seperti sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, selalu dia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ta'limun nas al-khair, dan mengajarkan manusia kebaikan. Wa yadhhar dzalika min al-adillati al-taliyah, dan buktinya ini. Dakhala Hudzaifah al-masjid fa idza rajulun yusalli. Pada suatu hari Hudzaifah bin Yaman ini masuk masjid, melihat orang salat. Salah satu dari orang itu salat. Faja'ala la yutimmu ar-ruku' wal sujud. Dia kalau salat itu la yutimmu ar-ruku', kalau ruku' sedikit dia berdiri. Wa sujud kadzalik. Ya tamaknina di sujudnya wala ruku'nya. Faja'ala la yutimmu ar-ruku' wal sujud. Falamma saraf, sudah selesai dia dari salat. Qala lahu Hudzaifah, dipanggil Allah Hudzaifah. Qala Hudzaifah, "Mundu kam hadhihi salatu?" Kau sholat begini ini sudah berapa tahun? Muddatuhu kam? Qala mundu 40 sana. 40 tahun saya kalau sholat ini. Faqala lahu Hudzaifah berkata kepadanya, "Ma shallait mundu 40 sana." Engkau tidak sholat selama 40 tahun itu sia-sia, tidak sholat engkau. Maka orang apabila sholat itu khafif, masalah 2 rakaat tahiyatul masjid masalah, cepatnya itu dalam qiraah. Ini baca Al-Fatihah, kemudian dibaca surah yang qasir, qul Allahu ahad, itu namanya takhfif. Amma ruku' was sujud la budda an tatimma. Mesti harus kita sempurnakan sujud wal ruku' itu. Itu maqala Hudzaifah bin Yaman, "Ma shallaita mundu 40 sanah." Walau mitta wa hadhihi salatuk lam taghair ala ghair al-fitrah allati futira 'alaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata engkau mati dalam keadaan demikian, engkau mati tidak dalam keadaan fitrah yang mana diajarkan oleh Rasulullah, fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yakni engkau mungkin kafir, engkau mati tidak diterima salatmu oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tuma akbala alaihi yu'allimu. Bukan begitu saja, dimarahi terus habis begitu diajari dia, bukan dimarahi, diajari. Kemudian dia yu'allimu sholat. Tuh di sini loh saudaraku, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW yang sebenarnya. Maka diajari oleh Hudzaifah bin Yaman sholat yang sebenarnya. Yaqul
ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل لا يخف في صلاته أي ليخفف في صلاته وإنه ليتم الركوع والسجود أي أنه يريد أنه إن كان متعجلا فليكن التخفيف التام والقراءة لا في الركوع والسجود فيؤدي ذلك إلى ترك تمامهما. Apabila seorang itu mau sholat cepat, itu sholatnya yang cepat itu disebut di situ in kana muta'ajjilan falyakun at-takhfif fil qiyam wal qira'ah. Dalam qiraahnya cepat umpamanya, dan waktu dia tegak itu berdiri. Tapi ruku dan sujud harus dia menyempurnakan, sebab itu adalah salah satu dari kesempurnaan sholat. Wa yaqulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu inna hadha ar-rajul in kana ar-rajulu la yatakallam bil kalimah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasiru biha munafiqan. Dahulu kita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang itu berbicara suatu kalimat, itu dia bisa jadi munafik. Dari bicaranya itu, dari kata-katanya tadi bisa menjadi munafik. Wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'adil wahid 4 marrat. Tapi sekarang waktu meninggal Rasulullah SAW dan banyak sahabat Rasulullah telah meninggal, dia bilang kan sekarang saya telah mendengar dalam satu pertemuan itu mungkin 4 marrat, 4 kali kalimat nifaq dari kalian ini mengatakan ini. Kalau itu di zaman Rasulullah SAW sudah dianggap munafik. Ya ini sekarang ini bukan seperti zaman Rasulullah. Sahabat dulu hati-hati bagaimana kalau ngomong. Tapi kalian ayuhat tabi'in bukan. Dalam satu pertemuan saya mendengar 4 kali kalimat nifaq ini di situ. Wa inni la asma'uha fi min ahadikum fil maq'adil wahid 4 marrat. La ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawanna 'anil munkari. Kalian harus memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa la ta'awunna 'alal khairi, dan kalian harus menyuruh manusia atau berlomba-lomba atau menasihati orang tentang kebaikan. Aw la yasqitannakumullahu jami'an bi'adzab, atau kalian akan dimusnahkan oleh Allah SWT dengan azab, akan diturunkan oleh Allah SWT azab, akan dihabisi kalian. Aw la ya'muranna 'alaikum syiwarukum thumma yad'u khiyarukum fala yustajaba lakum, atau Allah SWT memberi kepada kalian yaitu orang-orang yang jahat di antara kalian menjadi pemimpin, memimpin orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik berdoa kepada Allah SWT tidak dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Karena Hudzaifah bin Yaman bil Madain, pada suatu hari Hudzaifah bin Yaman di negara Madain di Iran sekarang, Madain atau di Irak sekarang ini, di Irak. Bil Madain, dulu Madain ini ibu kotanya negara Persia. Faja'u dihqan bi qad'in min fiddah. Datang pastor atau orang yang duduk di tempat ibadah mereka itu, yakni orang kafir. Dihqan itu ya iman Nasrani atau Yahudi atau dia orang Majusi, itu datang memberi kepada Hudzaifah bin Yaman mungkin air dengan gelas dari perak. Dikasin diqadahin min fiddatin fa'aqadahu faramahu bihi, maka diambil oleh Hudzaifah bin Yaman, dilemparkan itu apa namanya, gelas itu dilemparkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Wa qala inni lam af'al hadha illa anni qad nahaytu wa lam yantahi. Saya tidak berbuat demikian, katanya Hudzaifah bin Yaman, kecuali orang ini sudah tak perintahkan jangan berbuat demikian, tapi dia tidak mau, maka saya lempar. Saya sudah nasihati dia, tapi dia tidak mau. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahani 'anil syurbi fi aniyati adh-dhahab wal fidda wal harir wal dibaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami agar kami tidak boleh makan di wajah yang dari perak atau emas atau dari sutra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakni pakaian sutra, hiya lahum fid dunya. Ini hal-hal seperti ini untuk orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirati, dan untuk orang-orang muslim di akhirat nanti. Zahab wal fiddah itu apabila kita umpamanya minum di
atau pakaian harir dari sutra, atau gelasnya dari emas, atau sendoknya dari perak, itu dilarang, tidak boleh, haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW gini-gini ini hal-hal seperti ini untuk orang kafir di dunia, tapi kita orang di akhirat nanti mendapatkan seperti ini. Di dunia tidak boleh kita orang. Dan juga di Ghazwatul Ahzab, Hudzaifah bin Yaman ini mempunyai sikap yang hebat di Ghazwatul Ahzab. Salah satu dari kebaikan Hudzaifah bin Yaman, yaitu istajaba Rasulullah SAW Hudzaifah lil-qiyam bi amaliyah ikhtibariyah di Ghazwatul Ahzab bi dhurufin su'batin jiddan. Pada Ghazwatul Ahzab kita sudah mengetahui Ghazwatul Khandaq, yaitu bahwa orang-orang muslimin dikepung oleh orang-orang kafir. Maka tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wal muslimuna waktu itu cuaca waktu itu sangat dingin yang luar biasa di kota Madinah, dan mereka dilanda kelaparan dan kedinginan. Kemudian Allah SWT telah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran Al-Karim dari surat Al-Ahzab. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا أو ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Ini di zaman di Ghazwatul Khandaq atau di Ghazwatul Ahzab, yang mana waktu itu keadaan menakutkan. Ini musuh Quraisy dan sebagian besar dari bangsa Arab, di mukanya orang-orang muslimin. Dan Bani Quraisy, orang-orang Yahud telah mengingkari janji, dari belakang akan mukul dari belakang mereka. Dari muka musuh, dari belakang musuh. Dari mereka dilanda ketakutan yang luar biasa. Wah, ditambah dengan itu, dengan haus yang luar biasa, dan lapar yang luar biasa, dan ingin yang luar biasa waktu itu. Maka disebut ini sama Allah SWT, digambarkan sama Allah SWT bagaimana keadaan orang muslimin waktu itu. Disebut idja'ukum min fawqikum, musuh-musuh itu datang dari atas, wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, wa idzaqatul absar itu mata melotot saking takutnya. Wa idzaqatul absar wa balaghatil qulubul hanajir, hati sudah sampai ke sini saking takutnya itu. Bagaimana balaghatul Quran, hebatnya kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini. Wa tabunnuna billahi wa dan kalian sudah sangka tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taquluna mata nasrullah, kapan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kami? Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di situ diuji orang-orang mukminin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang munafikin dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini telah menjanjikan kepada kami angan-angan. Ada kemenangan dari mana? Seperti gini kok kemenangan. Yaqulun hakala. Wa qala ta'ifatun minhum, di antara orang-orang munafikin, yaqulun ya ahla Yathrib, wa penghuni orang Yathrib, penghuni kota Madinah, la muqama lakum, jangan duduk kalian di sini, bahaya. Farji'u, maka pulanglah ke rumah-rumah kalian. Wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabi, dan di antara mereka orang-orang munafikin mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna buyutana aurah, kita izin ya Rasul, pulang kita orang. Buyutana aurah, yani rumah kita kosong, tidak ada kecuali istri-istri kami dan anak-anak kami. Inna buyutana auratun wa ma hiya bi auratin, kata Allah SWT. Padahal rumahnya bukan kosong, jadi Allah yang menjaga. In yuriduna illa firara, mereka itu menginginkan agar lari dari peperangan ini, pengecut mereka itu. Ini orang-orang munafikin.
Lakin orang-orang mukminin Allah SWT yuthabbituhum, dikokohkan oleh Allah SWT. Wa zadatuhum imana, dan qulubnya mereka, hati-hati mereka tambah beriman waktu itu. Diuji oleh Allah SWT. Liyumizallahu al-khabitha min at-thayyib, supaya dipisahkan antara orang baik dan orang yang tidak baik mereka itu. Ajad katsir minal kuffar yuhituna bil Madinah. Jumlah besar dari orang-orang kafir mengepung kota Madinah. Khaufun wa ju'un wa bardun syadid. Dilanda ketakutan dan lapar dan bardun syadid, dingin yang luar biasa. Naqabat Bani Quraidah adu ma'a Rasulullah SAW. Orang-orang Bani Quraidah, Yahud Bani Quraidah telah melisi janji, telah mengingkari janji mereka dan khianati Rasulullah SAW dari belakang. Liyadribul muslimina minal khalf, untuk memukul orang-orang muslimin dari belakang. Ta'awunan ma'a jaisil kufar, untuk sekongkol dengan tentara orang-orang kafir. Tarakal munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ardul ma'raka bi hujajin wahiyah. Orang-orang munafikin juga meninggalkan tempat pertempuran dengan alasan-alasan yang tidak masuk dalam akal. Za'imina anna buyutahum awrah wa ma hiya bi'awratin in yuriduna illa firara. Mereka mengatakan bahwa rumah kita kosong, rumah kita tidak tahu apa, padahal tidak. Tolak hisar, dan perkepungan ini lama zamannya, mudahnya. Washtadal bala, dan ibtila ujian ini telah luar biasa hebatnya. Fi wasat hadhihi dhuruf, dalam keadaan seperti ini, qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu muhimmah. Hudzaifah bin Yaman telah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah SAW ini yang sangat luar biasa, yang mana dia telah melaksanakannya dengan baik. Yaitu, mari kita simak Hudzaifah bin Yaman cerita sendiri. Dia mengatakan, wa yukhbiruna al-khabar. Yaqulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, laqad ra'aytuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Khandaq. Kalian apabila melihat kami waktu yaumul Khandaq bersama Rasulullah SAW, ayyumul ahzab, faqama sallallahu alaihi wasallam fa shalla hawiyan min al-lail. Rasulullah SAW salat lail. Tsumma qala, man ya'tina bi khabar al-qaum? Siapa di antara kalian yang memberi kami kabar tentang bagaimana keadaan mereka sekarang? Yakni salah satu di antara sahabat Rasulullah disuruh oleh Rasulullah pergi ke sana, ke tempatnya Abu Sufyan dan tentara-tentaranya, dan menyelidiki, dan kemudian datang ke Rasulullah dikasih kabar bagaimana keadaannya mereka itu. Yakni ada maut, bila ke sana akan mati. Isyarat lahu ruj'ah, katanya Rasulullah SAW, ana jamin dia akan pulang dengan selamat. Wa ammun lahu jannah, dan saya jamin bahwa dia akan masuk surga. Qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala berkata, "Fama qama ahadun min shiddatil ju' wal bard wal rih." Ada satu di antara kita yang berdiri, yang mau pergi karena lapar yang luar biasa dan dingin yang luar biasa dinginnya, dan khauf dan takut. Qala Hudzaifah fa shalla Rasulullah SAW hawiyan min al-lail. Maka Rasulullah salat lail. Tsumma iltafata ilaina, kemudian menoleh kepada kami. Qala man ya'tina bi khabaril qaum? Siapa di antara kalian yang mau pergi ke sana memberi kabar kepada kami tentang keadaan mereka? Ashtarat lahu raj'ah, kata Rasulullah, saya menjamin dia akan pulang dan dijamin oleh Allah SWT surga. Was'alullah, dan saya minta kepada Allah SWT an yakun rafiqi fil jannah, dia akan bersamaku di surga, kata Rasulullah SAW. Qala Hudzaifah wa lam yaqum ahadun min shiddatil khawf wal ju' wal bard. Tidak ada satu pun di antara kami yang berdiri, yang mengangkat tangannya karena ju' yang luar biasa, wan dingin yang luar biasa, wariyah, angin yang luar biasa. Yaqulu Hudzaifah falamma lam yaqum ahadun. Waktu tidak ada satu di antara kalian yang berdiri, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, qum ya Hudzaifah, berdirilah wahai Hudzaifah. Tidak bisa berbuat apa-apa Hudzaifah. Yaqulu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, falamma
falamma ja'ani lam yakun li buddun minal qiyam. Sudah tidak bisa aku berbuat apa-apa kecuali saya berdiri, katanya Hudzaifah bin Yaman. Faqumtu, saya berdiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, idhab fa'tina bi khabaril qaum, pergilah dan berilah kabar kepada kami tentang keadaan mereka, yakni keadaan orang-orang kafir. Wala tuhadditsanna ayyila wala taf'alanna syai'an hatta ta'tina. Engkau bila sampai ke sana jangan berbuat apa-apa. Jangan berbuat apa-apa ya Hudzaifah. Ini nasihat Rasulullah SAW. Jangan berbuat apa-apa. Lihatkan saja. Tugasmu melihat. Jangan engkau membunuh orang atau berkelahi sama orang, berselisih sama orang, bicara sama orang, jangan. Qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Kharajtu wa ana syadidul bard." Waktu anak keluar kalian dingin, sangat angin yang kuat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepadaku syalahu. Syal itu apa namanya, kain yang ditaruh di sini. Inilah ambilan, dipegang. Ka'annani fi hammam. Waktu anak pakai itu, seakan-akan di kamar atau di kamar mandi, sangat hangatnya. Ini hilang itu dingin itu, hilang sama sekali. Fakharajtu ana syadidul bardi, falamma masyaitu bi hajati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anni amshi fi hammam. Ay lam ajid al-bard alladhi yajiduhu an-nas. Saya tidak dingin sama sekali apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabatku atau saya dahulu yang merasakan, hilang sama sekali dingin ini. Fa'ataitul qaum wa dakhaltu fihim. Saya pergi kepada mereka dan saya masuk di dalam mereka. Wa idza bi Abi Sufyan yaqumu wa yaqulu, waktu itu dikirim sama Allah SWT itu angin yang dahsyat kepada mereka. Luar biasa anginnya. Abu Sufyan dan teman-temannya mengira bahwa Bani Quraidah atau Rasulullah SAW mendatangi mereka. Yang ditakutkan bahwa ada serangan musuh datang mendadak. Itu yang dikira oleh Abu Sufyan ibn Harb. Katanya Abu Sufyan, ya ma'asyara Quraisy, yanzur imra'un ay kullu wahid man jarahu. Ini gelap gulita ini. Katanya Abu Sufyan, jangan sampai salah satu dari musuh kita datang menyelundup di tentara kami. Maka dari itu setiap orang megang temannya dan mengatakan, siapa kau? Supaya tahu. Qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, fabadartu bi yadi alladhi jambi. Salah satu di antara mereka memegang anak. Tapi Hudzaifah bin Yaman ini cerdas, maka dia sendiri yang mengatakan, siapa engkau? Katanya Hudzaifah bin Yaman. Supaya tidak dia yang tanya, siapa engkau? Jadi bisiki yang Hudzaifah bin Yaman. Faqultu man anta? Qala ana fulan ibni fulan. Katanya temannya tadi, ya apa namanya yang dipegang tadi, ana fulan ibni fulan. Jadi si fulan ibni fulan tidak tanya kepada Hudzaifah, siapa engkau? Wa qala Abu Sufyan, ya ma'asyara Quraisy, wallahi ma baqiya lana huna maqam. Sekarang kita orang tidak ada tempat di sini, ayo kita orang pulang saja. Nah, makanya itu dari itu di Ghazwatul Ahzab ini Allah SWT telah memenangkan umat Islam waktu itu dengan rih, dengan angin yang dikirim oleh Allah SWT tanpa peperangan. Orang-orang muslimin waktu itu menang. Maka laqad anfa'at ar-rih quduraha. Angin itu telah kudur itu wajah-wajah yang telah dimasak itu nubruk semuanya. Dan khemah-khemah mereka itu keluar, artinya sudah hancur. Keluar. Wa atfa'at naraha, dan api-api yang ada di situ itu padam. Wa antamat khiyamuha. Wa qad balagna anna Bani Quraidah ma nakrahu, kata Abu Sufyan. Saya telah mendengar pada Bani Quraidah yang dulu sama kita orang itu ada perjanjian, sekarang mereka itu mengkhianati kami, katanya Abu Sufyan. Innahum lam yafu bi ahdihim bil harbi ba'na fartahilu fa inni murtahilun. Maka pergilah, ayo anak sekarang mau pergi pulang anak ke Makkah. Kalian pulang saja ke negara masing-masing, katanya Abu Sufyan. Qala Hudzaifah bin Yaman, "Tsumma qama ila jamali." Saya melihat Abu Sufyan waktu itu menunggangi kudanya, saking kesusu-kesusunya. Itu al-habl, itu talinya itu tidak dilepas oleh Abu Sufyan. Yakni dinaiki kudanya itu tanpa ininya masih terikat. Waqaf al-jamal ala thalathin wa lam yahillu iqalu hatta wazaba. Hadha yadullu ala al-hala as-sayyi'ah allati fiha al-ahzab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana mereka itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, yaitu orang-orang al-ahzab, musuh-musuh Allah.
Qala Hudzaifah bin Yaman, katanya Hudzaifah bin Yaman, walaula ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak janji kepadaku. Rasulullah kan janji kepadanya, jangan engkau berbuat olah di situ. Andai kata Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian kepadaku, saya akan bunuh Abu Sufyan. Saya lihat Abu Sufyan di muka saya, saya bisa membunuh Abu Sufyan. Tapi karena Rasulullah SAW menasihati aku, jangan berbuat apa-apa dari saya lepasnya. Begitu bagaimana sahabat Rasulullah taat dengan perintah Rasulullah SAW. Yaqul laula ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhaddithanna hatta ta'tina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falau syi'tu an aqtulahu laqataltuhu sahmi. Aku akan bunuh dia dengan panahku. Saya lihat di mukaku Abu Sufyan waktu itu. Qala Hudzaifah bin Yaman falamma irtahala wa balagha al-khabar sa'irul qabail faraja'u min haitsu ja'u. Mereka pulang masing-masing ke negara-negara mereka. Qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Tsumma raja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah tugasku habis, saya pergi ke Rasulullah, pulang saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun yusalli. Saya melihat Rasulullah berdiri salat. Falamma sallama akhbartuhu. Waktu dia salam, "Assalamualaikum," saya mengatakan, "Ya Rasulullah, keadaan mereka kada wa kada wa kada." Qala ta'ala, "Wa raddallahu alladziina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza." Allah SWT telah memenangkan hambanya dan hamba-hambanya dengan yaitu rih, dengan angin yang kencang dikirim kepada mereka tanpa peperangan. Taqul Aisyah di ghazwat Uhud juga. Apa sikapnya Hudzaifah bin Yaman di ghazwat Uhud? Taqul Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi Aisyah berkata, "Lamma kana yaum Uhud huzimal musyrikin hazimah bayyinah." Di ghazwat Uhud, orang-orang musyrikin ini pertama kali telah nampak bagaimana mereka itu kalah dalam peperangan ini. Pertama kali. Fasuha iblis. Nah, iblis menjerit, iblis. Yaqul ay ibadallah ukhrakum faraja'at ulahum ala ukhrahum fajtaladat ma ukhrahum. Yaitu saya sebutkan daiman bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada sebagian dari orang-orang yang sahabat-sahabatnya, yaitu 50 orang, agar mereka itu duduk di gunung atau bukit bernama Rumah. Sekarang dipanggil Rumah. Itu bukit dekat dengan Uhud, dengan gunung Uhud. Kalian duduk di sini, kata Rasulullah SAW, 50 orang, dan mereka itu mahir masalah panah. 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair pemimpinnya. Dan kebanyakan mereka itu dari Ansar, seluruhnya dari Al-Ansar. Waktu mereka itu 50 melihat orang-orang muslimin menang, dan mereka mulai mengumpulkan rampasan perang, mereka turun dari atas. Sedangkan Rasulullah SAW wanti-wanti kepada mereka, jangan meninggalkan tempat ini bagaimanapun sampai datang amar dari saya, perintah dari saya. Tapi mereka waktu itu melanggar perintah Rasulullah SAW, mereka turun sebagian. Yaitu tinggal 7 atau 10 orang saja, di antaranya Abdullah bin Jubair yang tinggal. Abdullah bin Jubair mengatakan, "Ya qaum, Rasulullah SAW mengatakan kepada kalian kada wa kada. Kalian kok tidak mau, kok melanggar perintah Rasulullah SAW." Kemudian datang Khalid bin Walid dari belakang. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk dalam agama Islam. Dihabisi 10 itu, mati semua, di antaranya Abdullah bin Jubair. Di situ, di rumah, situ di gunung Rumah, meninggal semua. Kemudian datang iblis mengatakan, "Ini loh, orang-orang musyrikin sudah lari waktu itu menuju ke Mekah." Dipanggil iblis. "Ini teman-teman kalian memenangkan peperangan ini, sudah Khalid bin Walid sudah menghabisi Rumah, dan Rumah itu sudah dikuasai. Maka kembali orang-orang musyrikin itu ke tempat peperangan tadi." Kemudian saking orang muslimin goponya waktu itu, bingungnya orang-orang muslimin waktu itu, tidak tahu berbuat apa, sampai satu sama lain membunuh, saling membunuh. Di antaranya ayahnya Abdullah, siapa namanya Hudzaifah bin Yaman, namanya Husain. Abahnya Hudzaifah bin Yaman ini seorang tua. Pernah dia datang bersama satu orang buta. Ini siapa di ghazwat Uhud ini? Husain ini, ayahnya Hudzaifah bin Yaman. Dia bilang, "Ya akhi," dia bilang, "musuh kita orang duduk begini saja ya.
Sedangkan saudara-saudara kami berperang. Ayo kita ikut perang. Supaya kita orang mati syahid di situ. Tua sudah ayahnya ini. Rasulullah SAW memberi maaf kepadanya agar dia tidak berperang. Dan juga yang buta, orang buta tidak laisa alama haraj kata Allah SWT. Tidak wajib buatnya berperang. Ayo kita orang berjihad katanya. Maka mereka pergi ke jihad. Maka waktu terjadi ini dan orang muslimin dalam keadaan kacau balau, maka mereka tidak tahu mana yang kafir, mana yang mukmin, waktu yang muslim. Maka di antara yang dibunuh ayahnya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman melihat orang-orang muslimin sahabat-sahabatnya membunuh ayahnya. Dia menjerit, ya ini jangan, ini abi, ini ayahku. Tapi sudah terbunuh, sudah kacau, sudah mati. Qala Aisyah wallahi mahtajazu ay mataraku hatta qatalu wa hum la ya'rifunahu. Mereka tidak tahu. Faqala Hudzaifah, apa yang dikatakan oleh Hudzaifah? Ghafarallahu lakum. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosamu. Padahal membunuh seorang muslim, apalagi sahabat Rasulullah SAW, dosanya besar. Dan mereka tidak tahu. Jadi ma'zur. Maka Hudzaifah bin Yaman tidak marah, tidak membalas. Bal qala lahum ghafarallahu lakum. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kalian. Walamma arada Nabi SAW menyerba Hudzaifah dia abi. Karena ini terbunuh tidak sengaja, maka Rasulullah SAW ingin memberi dia, yaitu tebusan kepada Hudzaifah bin Yaman. Kalau ini loh, uang, harta, tebusan untuk ayahmu. Qala Hudzaifah berkata, "Fattasaddaqtu bi diyati al-muslimin." Dia ini saya berikan sedekah kepada orang-orang muslimin yang fuqara. Saya tidak mau, katanya Hudzaifah bin Yaman, dikasihkan kepada fuqara. Fazada dzalika Hudzaifah khairan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Hudzaifah bin Yaman ini yang terpuji didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dia menginfakkan hartanya itu, dianya itu, tebusannya ke orang-orang muslimin al-fuqara. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mauqifun ajib. Ini adalah sikap yang ajib. Ajibun min hadha sahabiyul jalil. Ajib dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia ini. Menunjukkan kepada kami bagaimana dahulu ashabi Rasulullah SAW berlomba-lomba terhadap kebaikan. Yaqulu Hudzaifah bin Yaman, "Ma mana'ani an asyhadu Badran illa anni kharajtu ana wa Abi Husail." Pada Ghazwat Badr dia tidak hadir peperangan, Hudzaifah bin Yaman dan bersama ayahnya. Karena apa? Karena katanya Hudzaifah, saya tidak hadir Ghazwat Badr karena saya dan ayahku Husail, karena yaitu saya waktu pergi menuju ke Badr, aku bersama ayahku, aku dipegang oleh orang-orang kafir. Fa'akhadna kuffar Quraisy. Faqalu innakum turiduna Muhammadan. Kalian ingin menemui Muhammad, ingin berperang bersama Muhammad. Qulna ma nuridu. Kita tidak pergi ke Muhammad, katanya Hudzaifah dan ayahnya. Wa ma nuridu illa al-Madinah. Kita ingin pergi ke Madinah. Fa'akhadhu minna ahdallahi wa mitsaqu. Maka mereka mengambil kepada kami janji tadi. Kalian mengatakan di Madinah ya. Kita lepaskan kalian, tapi pergi ke Madinah, jangan pergi ke Muhammad. Janji loh ini, makanya mengatakan demikian. Lalang sirafanna yal Madinah, kita akan pergi ke Madinah. Wala nuqatil ba'd, dan kita akan memerangi bersama Rasulullah SAW. Fa'ataina Rasulullah SAW, kita menuju ke Rasulullah SAW. Fa'akhbarnahu al-khabar, kita mengatakan bahwa kita dipanggil, diambil oleh orang-orang musyrikin, dan kita diambil apa? Janji, diminta janji. Faqala insarafa nafiyun lahum bi'ahdihim, kata Rasulullah SAW. Pulanglah ke Madinah, jangan ikut kepada kami, karena kalian sudah janji itu harus ditepati, kata Rasulullah SAW. Maka pergilah ke Madinah, jangan berperang sama kami, karena kalian sudah berjanji kepada orang-orang kufar. Nafi lahum bi'ahdihim, katanya Rasulullah. Kita melaksanakan janji mereka. Wa nasta'inallahu alaihim, dan kita minta tolong kepada Allah SWT terhadap mereka. Ini bagaimana Rasulullah SAW itu selalu menatapi janji. Rasuluna al-Karim la ya'riful ghadr wal khiyana. Rasulullah SAW itu tidak mengerti, tidak kenal masalah al-ghadr khiyana, itu tidak mengerti. Tekam dari belakang itu tidak mengerti Rasulullah SAW. Tidak ada itu di sifat Rasulullah SAW.
Wal rabba ashabahu ala dzalik. Ya Rasulullah telah mendidik sahabat-sahabatnya tentang hal ini. Harus kita orang ini menetapi apa? Janji. Amma asatidat naqdil ahud wal mawasi. Tetapi guru-guru yang paling hebat masalah khianat, yas'alatul apa namanya mengingkari janji, itu adalah orang-orang Yahudi. Dan kami bukan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW menyelisih mereka. Karena sifat orang-orang mukmin itu adalah al-wafa'u bil ahd, yaitu menepati janji. Itu dari sifat orang-orang mukminin. Maka dari itu, waktu Heraklius waktu bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb, dia tanya tentang Muhammad bin Abdullah di kota Hims di Suria. Dia bertanya, ini di Bukhari, di dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang paling dekat dengan Muhammad? Karena Abu Sufyan saya. Waktu ditanya, pertanyaan banyak, panjang lebar. Di antaranya, ayah juruhua. Apa Rasulullah SAW di Muhammad ini? Yughdir, yakni menekam dari belakang. Khianat dia. La, katanya Abu Sufyan. Hakadha kanal anbiya, katanya Heraklius. Beginilah nabi-nabi Allah. Tidak pernah berkhianat. Itu sifat dari sifat Rasul. Maka orang yang berkhianat itu, tokoh-tokoh orang khianat itu adalah orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya tidak boleh apabila orang sudah berjanji, tidak boleh mengingkari janjinya. Maka dia menyuruh Hudzaifah bin Yaman dan ayahnya agar pulang di kota Madinah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nafi lahum bi'ahdihim. Nafi yakni melaksanakan janji mereka. Jangan kalian ikut perang bersama kami. Pergilah ke kota Madinah. InsyaAllah pembicaraan kita tentang Hudzaifah bin Yaman ini masih panjang. InsyaAllah pada minggu depan saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Hudzaifah bin Yaman. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.